Makanya tanda kiamat itu satu, akan datang Dajjal. Tahu Dajjal? Saya tiap hari ketemu dia. Tiap hari, ya Allah. Di sini pun ada. Dajjal tuh si mata satu. Bukan matanya satu begini, bukan. Di Quran dikatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Kalau kalian mau bebas dari penyakit Dajjal, buka mata kolbu. Kalau hari ini melihat baru dengan mata lahir, itulah Dajjal. Ngapain ditunggu-tunggu? Gimana sih kalian ngaji? Mau aja dibohong-bohongi. Oh Dajjal nanti katanya di sana di gunung mana? Ya Allah. Mengenal Allah adalah modalku, dan akal adalah dasar agamaku. Sudah disemaikan di situ kehendak. Begitu kehendak kita dimunculkan, menyatu dengan kehendak Allah, dua kehendak bertemu, di situ terjadilah pertemuan. Yuk kita kasih contoh sekarang. Karena kalian ada kehendak untuk belajar, saya ada kehendak untuk mengajar, terjadilah pertemuan hari ini. Terjadilah proses belajar mengajar. Dan proses belajar mengajar ini hanya terjadi kalau ada dua kehendak. Betul apa tidak? Kurang apa buktinya? Jadi ingin sesuatu terjadi, ya sudah mulai. Kamu yang menghendaki, biar dikehendaki sama Allah. Makanya Allah bilang di Quran, man kana yarju liqa'a rabbih. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap, berkehendak, berkeinginan jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada yang berkehendak, itu aja kok sederhana. Tidak ada syarat yang lain. Kalau ada yang bilang, wah syarat jumpa dengan Allah tuh harus ini harus itu, itu belum jumpa dia. Banyak syaratnya. Quran juga syaratnya cuma satu kok. Barang saya berharap, pasti waktunya datang. Yang tidak berharap, ya sudah, nggak datang-datang, itu aja kok. Ada yang telepon tadi pagi sama saya, ayah saya rindu sama ayah. Sebetulnya saya hari ini pengen ke masjid. Bullshit loh. Kalau rindu sama saya dan pengen ke masjid, ya pasti kamu tuh sudah ada di sini. Ngomong sama saya basa-basi begitu. Ya mohon maaf jadinya saya omelin. Bullshit aja kamu ngomong begitu, saya bilang. Sama saya lagi. Ya sama yang tidak sadar ngomong begitu, ya mungkin yes saja. Sama saya mohon maaf, ya saya omelin. Kalau kamu kuat keinginannya, kamu ada di sini sekarang. Karena yang mengantarkan kita ke sini itu kan tekad. Coba, yang dari Gombong ada di sini karena tekad. Maaf, kalau tekadnya kuat, semesta itu akan memfasilitasi. Bahkan saat ngomong begitu mau ke Bandung, mungkin duitnya belum ada. Begitu mau pergi, ada duitnya. Tanya coba, tahu kok saya. Nggak usah ngobrol sama saya. Gitu. Jadi jangan banyak basa-basi. Ya. Saya rindu, pengen ke sana. Cuman mohon maaf sibuk. Ya nggak rindu. Kamu rindu sibuk aja. Maaf ya. Ini udah biasa kita itu basa-basi jadi basi. Oke, lanjut dulu. Clear dulu ya. Sampai sini ngerti? Jadi Allah akan menjadikan ruh itu sebagai nur. Supaya apa? Supaya gampang dikenali. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Makanya di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah cerita Allahu nurun, kan gitu.
Allahu nurus samawati wal ard. Kan gitu. Nih ada orang pesantren. Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu, tidak ada kata-kata lagi. Yang ada cuman pengalaman, yang ada cuman hangat-hangat air mata. Karena ayat itu sudah jadi pengalaman, bukan kata-kata lagi. Maka di akhir dari ayat itu Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan aku menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Terima kasih ya Allah, aku telah dikehendaki olehmu sehingga aku bisa sampai pada cahayamu. Sekecil apapun cahaya yang hadir dalam kegelapan batinku ya Allah, sangat berarti dalam kegelapan batinku. Gitu nggak ngajinya? Lanjut dulu, santai dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam. Yes, biar sadar. Nah sekarang saya mau jelaskan dulu. Tugasnya para nabi, para rasul itu tadi secara global mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu visinya. Misinya, visi dengan misi beda ya. Misinya adalah mengajarkan ilmu ketuhanan, mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Makanya ya, tugasnya para rasul itu dirangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 cuma 3. Boleh nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri. Ya, surat Al-Imran ayat 49. 3 tugas rasul. Lihat saya semuanya. Kalau tugas Rasul 3, berarti siapapun yang mengaku umatnya Rasul, jelas tugasnya 3 juga dong. Masa jadi 5? Yuk, apa saja tugasnya Rasul kata Quran? Nih, saya sampai tulis bahasa Arabnya. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Yang pertama tugasnya Rasul itu adalah wa ubriul akmaha, membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Wa ubriul akmaha biiznillah. Buta apa? Nah, ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, itu diabadikan dalam Quran. Ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi tugas utama Rasul yang pertama adalah membebaskan penyakit buta, tentu dengan seizin Allah. Karena di Quran itu semuanya begitu, ya biiznillah, 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 dengan seizin Allah, tidak sendiri. Itu sebabnya Rasul itu syafaatnya itu diberikan oleh Allah. Makanya Allah bilang di Quran, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hai Rasul, syafaat itu jami'a, semua kepunyaan Allah. Jadi apa wujudnya syafaat? Kalau kita mendapati ilmu Allah lewat Rasul dan kemudian kita bisa sampai kepada Allah, ketemu ilmunya hari ini, itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Lanjut. Apa tugas utama Rasul yang pertama? Membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Jadi siapapun yang mengaku dirinya umat Rasul, apalagi menyampaikan tanda-tanda, menyampaikan itu yang disampaikan tadi, sampaikan walaupun satu tanda, berarti dia harus mengalami dulu dong tanda ini. Ini masalahnya belum mengalami apa-apa sudah keluar-keluar di mana-mana. Dan kebohongan kalau diulang, berulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Membentuk paradigma. Kenapa? Karena pada subconscious mind-nya manusia itu ada yang namanya ras.
Reticular activating system. Itu filter yang jebolnya itu bukan karena baik buruk, jebolnya itu karena pengulangan. Makanya sering mengulang-ulang sesuatu masuk subconscious mind. Wah, kalau sudah di situ perlu bantuan Mas Wendy itu ngeluarinnya. Harus dihipnoterapi. Semua kebaikan adalah dari Allah, dan semua keburukan itu adalah dari kesalahanmu sendiri. Karena itu akan membentuk ego. Makanya ego itu seperti luka yang menganga. Kalau luka yang menganga sedikit aja kesenggol sakit. Makanya yang gampang kesenggol itu tandanya masih luka. Gampang marah, baperan, gampang tersinggung, gampang nyolot, gampang bolotot, gampang monyong. Itu. Menakutkan. Saya lihat yang kayak gitu takut. Kayak uka-uka. Saya sebetulnya kalau masuk ke masjid suka takut. Banyak uka-uka. Oh, di sini mah enggak beda maksudnya. Yang kedua, tugasnya Rasul itu membebaskan penyakit kulit dengan seizin Allah, wal abroso. Tahu penyakit kulit? Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Penyakit kulit itu adalah ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Itu penyakit, karena penyakit kulit itu menular. Coba saya tanya, kalian ngerti diri dalamnya apa luarnya? Jawab dong. Penyakit kulit. Ngerti Quran, hakikatnya, syariatnya? Syariat juga enggak. Bohong. Saya bilang, apa enggak Quran 30 juz? Dari kecil juga udah hafal ayah. Kalau Quran tuh 30 juz katanya. Pinter. Jadi penyakitku itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Yang ketiga, menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Mati yang mana? Kalau orang udah mati dihidupkan lagi oleh Rasul. Rasul sedang melawan Allah. Rasul macam apa model kayak gini? Bukan itu. Orang dalam hidup ini sudah mati. Kelihatan sibuk padahal mati kesadarannya. Orang yang kayak gini, kata Nabi Muhammad, harus dihidupkan, harus dibangkitkan, harus dikiamatkan. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Makanya tanda kiamat itu satu, akan datang Dajjal. Tahu Dajjal? Saya tiap hari ketemu dia. Tiap hari, ya Allah. Di sini pun ada. Dajjal tuh si mata satu. Bukan matanya satu begini, bukan. Di Quran dikatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Kalau kalian mau bebas dari penyakit Dajjal, buka mata kolbu. Kalau hari ini melihat baru dengan mata lahir, itulah Dajjal. Ngapain ditunggu-tunggu? Gimana sih kalian ngaji? Mau aja dibohong-bohongi. Oh Dajjal nanti katanya di sana di gunung mana? Ya Allah, itu Dajjal pabalatak. Dajjal tuh si mata satu, matanya cuman mata lahir. Siapapun yang hidup dengan mata lahir, salah persepsi, salah interpretasi, itu Dajjal. Paham sampai sini? Ada Dajjal nggak di ruangan ini? Maaf ya, maaf. Kalau saya nggak nanya gini kayaknya kurang tegas itu.
Ketika kita sadar bahwa kita ini si mata satu, Dajjal, oh saya selama ini pantesan salah persepsi, salah interpretasi. Karena saya matanya cuma satu, saya melihat dengan mata lahir, maka saya melihat hanya kulitnya saja. Oh ternyata Dajjal tuh gak jauh-jauh nyarinya. Tiap hari dimandiin, disabunin, dilipstikin. Ketawa tuh Dajjal. Makanya Dajjal ini harus cari Imam Mahdi. Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Pengen jiwit saya teh sama kalian tuh. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah tuh bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu, kok kamu tidak melihatnya? Iya teh ngalartos teh ngaos teh. Saya udah keringatan gini. Teu karunya atuh ka saya. Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat. Hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atuh Dajjal, marikir. Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Yang saya sedih itu si mata satu ini ngomong di mana-mana, seakan-akan dia ngomong kebenaran, padahal ngomong kebohongan, cuma berbaju kebenaran. Kan apa yang disampaikan belum dialami, belum dirasakan, cuman berlindung di balik sampaikan, walaupun satu ayat. Urang teh kudu ngadenge si eta, padahal teu ngartina naon. Ini jantung saya berdetak ya, nggak tahu kenapa nih. Kayaknya Dajjal marah. Yang ketiga, tugas Rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk kita ulang, kata Quran, tugas Rasul berapa? 3, harus pintar. 1, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya. Kalau dia punya kemampuan yang 3 ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi. Itu yang disebut dengan ulama. Maaf ya. Saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran. Karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Asal sudah bisa Iqra 1 sampai 3, udah bikin pondok pesantren. Lanjut. Oke. Yuk lihat saya semua. Jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? Ruhku pada diri. Wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. Maka semua nabi, semua rasul, perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan. Nur bukan? Nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Nur bukan? Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Lir tandure sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kuwi lunyu pene no kanggo seb dodo tiro ting
gahing pinggir dondomono jrumatono kanggo seboh mengko sore, kanggo seboh mengko sore, mumpung rembulane, mumpung kalangane yo suraho sora iyo, mumpung Padang, mumpung Jembar kalangane, mumpung kalian hidup, panjat sekarang, panjat sekarang, panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekatmu, itu tandanya. Maka Allah bilang di Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini. Sanurihim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga. Ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan, Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, aku menyambutmu sedepah. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala ufuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wa fi anfusihim, pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru ufuk dan juga pada diri mereka sendiri